Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa. Boleh kenalkan dulu nih Mbak siapa? Perkenalkan, nama aku Asia. Oke, aku kenalkan aja ya. Oke, di sini aku meminta waktu Kanaja sebentar untuk melakukan wawancara mengenai topik yang familiar sama kehidupan anak zaman sekarang, terutama Gen Z, yaitu berhenti menyenangkan semua orang mulai dengarkan saat ini. Kakak merasa familiar atau enggak dengan Familiar banget sih Kak, lebih banyak Gen yang ngalami hal kayak gitu. Sebelum kita lanjut ke sesi wawancara, aku ingin menjelaskan terkait inform consent. Inform consent ini itu kakak memiliki hak untuk memberikan syarat atau melarang beberapa kegiatan pada sesi wawancara ini. Dan saya meminta izin kepada kakak terkait wawancara ini akan saya rekam. Terkait identitas dan jawaban kakak pada wawancara ini akan saya rahasiakan. Jadi apapun jawaban kakak, apapun nanti selama sesi perjalanan wawancara ini akan saya rahasiakan. Kakak bersedia? Oke. Langsung saja kita ke sesi wawancara, yaitu kan tadi saya udah sedikit singgung ya mengenai judulnya. Kakak juga udah familiar dengan judulnya. Nah, kayak kan banyak nih anak muda sering merasa harus selalu menyenangkan orang lain. Nah, menurut kakak, kenapa sih hal itu bisa terjadi sama anak muda? Itu sih tergantung individu ya Kak. Tapi kalau menurut aku sendiri, kayak gitu tuh biasanya anaknya ada yang people pleaser. Contohnya kayak aku gitu kayak people pleaser. Jadi kayak kadang kebahagiaan orang lain itu harus di atasku. Jadi kayak aku mengutamakan orang itu dulu. Berarti menurut Najwa itu sebenarnya nggak general semua orang anak muda kayak gitu. Ada beberapa orang aja yang memang merasakan people pleaser gitu kan. Terus kayak ada gak sih pengalaman pribadi kakak mengenai hal ini, terutama jadi topik ini? Ada sih Kak. Kadang aku kayak gitu tuh ke temenku, lebih ke temen dekatku sih. Terus kalau gitu aku ke saudara-saudaraku itu aku kayak gitu. Oke, contohnya boleh kasih tahu nggak kayak lagi ngapain gitu? Misal gini ya, misal kayak kita tuh mau milih makan, terus kayak sebenarnya aku tuh pengen geprek tapi temanku itu pengen soto. Tapi kayak berhubung aku itu anaknya itu suka makan semua apa aja makanan, jadi kayak ya udah aku terus anaknya itu picky eater, jadi kayak aku ngikutin dia. Oke, jadi kamu ngikutin apa mau seseorang ya? Gitu. Kayak kamu mendahulukan orang lain dibanding dirimu. Iya. Nah, kan tadi kakak sedikit menyinggung mengenai kalau misalkan ada orang tuh yang pengen ini tapi kakak kayak mendahulukan ya. Itu kan hitungannya sama aja kayak membahagiakan orang lain. Iya. Nah, dari hal itu ada gak sih dampak kesehatan mental bagi diri kakak atau kayak dampak bagi kehidupan sehari-hari? Ada sih, kadang kayak aku tiba-tiba tuh keinget kayak kenapa ya aku tuh misal kayak tadi ya, contoh yang tadi kayak waktu itu pas waktu itu aku pengen banget makan geprek, tapi kayak kan dia bisa ngikutin aku gitu kan, dia kan juga seneng si makan geprek itu gitu. Jadi kayak kadang aku juga kepikiran aja, kadang kayak kenapa aku harus ngorbanin kayak kesenangannya aku dulu, Berarti kebahagiaannya aku dulu. Berarti kurang lebih dampaknya itu kakak kayak ngerasa overthinking gitu. Terus kan tadi udah disebutin juga kan kayak pengalamannya apa gitu, salah satu contohnya. Nah, ada gak sih di antara pengalaman yang udah terjadi sama kakak, momen apa yang bikin kakak itu sadar kalau diri sendiri juga perlu diutamakan? Kalau itu sih karena kadang tuh aku lebih ngalah, kalau nggak gitu sering banget ngikutin maunya dia gitu kan.
jadi terus kayak makin kesini tuh kayak enggak deh, harusnya tuh aku yang harus lebih dulu bahagia daripada dia gitu. Berarti menurut kakak ya kayak itu salah gitu Iya. ya. Prioritas ngeprioritasin diri sendiri dulu. Oke, ngerti. Kayak berarti sama sih kayak aku juga ngerasain kayak gitu gitu. Iya. Iya, soalnya kayak beberapa kali tuh kan kadang kita nggak enakan sama orang Iya. lain. Tapi terkadang kita kayak mikir, masa orang lain terus, diri kita Iya. ngapain gitu. Oke. Bener sih Kak. Terus kalau misalkan menurut kakak, apa sih tanda-tanda awal nih kalau seseorang itu tuh udah terlalu sering mengabaikan dirinya dan demi orang lain? Tanda-tandanya sih ya itu tadi ya, balik lagi ke awal dia tuh people pleaser, iya nggak sih? Iya, benar. Kebanyakan sih kayak gitu. Jadi kayak tapi pasti dia itu ada capeknya, tapi tanda-tanda awalnya tuh pasti dia people pleaser sih. Oke, berarti kakak selama ini kayak udah ngerasa capek ya? Iya. Oke. Terus kayak banyak juga kan yang bilang belajar mendengarkan diri itu butuh keberanian. Nah, menurut kakak apa sih tantangan terbesar anak muda yang zaman sekarang nih yang people pleaser gitu sama orang lain? Tantangannya itu sama orang lain ya. Nah. Kalau sama orang lain sih apa ya? Ya kadang kita nggak berani nolaknya aja sih, gitu. Jadi itu kan sebenarnya bukan kita yang harus ngebenerin orangnya, tapi kita harus ngebenerin diri kita dulu kan. Kita kan nggak bisa ngatur orangnya buat kayak nurutin kita gitu kan. Jadi harus dari dorongan diri sendiri sih, lebih ke individual aja gitu. Tapi kalau dari orang lain emang kayaknya kalau lawannya itu enak buat kayak diajak komunikasi atau apa gitu, itu mungkin kita jadi agak enakan gitu. Berarti kalau aku bisa simpulin tantangan terbesar itu berani buat nolak ya, Iya, speak up sih ya, speak up sama yang kayak tergantung lawan bicara kita bakal gimana. Oke, berarti berarti kurang lebih kalau misalkan kita ambil dari tadi kakak jelasin, dan langkah kecilnya kan yang biasa dilakukan untuk hilang sida itu kan salah satunya berani nolak gitu kan. Selain itu apa lagi? Kalau berani nolak, berani speak up, sama kayak harus berani bodo amat sih Kak. Nggak usah kita itu kayak mikirin ntar dia nggak enak sama kita atau gimana, atau kita dijauhin atau apa gitu. Kita harus bisa kayak don't care sama sebagai kita sih gitu. Terus pertanyaan terakhir, kalau di era sosial media sekarang kan ekspektasi orang tuh kadang bikin kita makin sulit fokus ke diri sendiri. Kita terlalu memikirkan ekspektasi orang terhadap diri kita. Nah, bagaimana sih cara kakak menjaga batasan biar tetap sehat secara emosional, bahkan nggak jadi yang orang people pleaser gitu? Tapi ada kaitannya sama media sosial. Iya, kayak misalkan contohnya di TikTok itu kan kayak kadang, aduh aku ngeliat dia tuh kayaknya ini banget ya gitu. Kayak dia ekspektasinya lebih besar. Iya. Kalau kayak gitu sih apa ya, kita harus bisa screen limit sih. Terus kalau kayak gitu ngedetox sosial media kita. Itu kayak itu aku pernah ngelakuin itu kan. Itu benar-benar ngaruh banget sih di aku. Jadi kayaknya semua anak Gen Z itu harus bisa ngelakuin screen limit sama detox sosmed itu sih. Jadi kayak ya udah, kita yang pertama itu kayaknya harus nggak usah ngurusin omongan orang lain sih. Kita harus bisa kayak don't care sama omongan orang. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir. Mungkin bisa aku simpulin dari semuanya, kakaknya udah tahu nih caranya untuk jadi people pleaser. Terus untuk pertanyaan penutup deh ini ya, berarti kan kakak saat ini sedang mengalami people pleaser gitu ya kan? Nah, berarti langkah apa sih kedepannya yang bakal kakak lakuin biar stop gitu? Kalau aku sih kayaknya aku mau buat berani nolak dulu. Enggak sih, kayaknya aku harus bisa
overthinking sama perasaan dia. Maksudnya kayak dia bakalan ngomongin aku atau ngejauhin aku. Terus abis itu aku mau ini sih kayak mau speak up biar bisa ngomong gitu. Kayak berarti dimulai dari langkah-langkah kecil dulu ya. Terima kasih, sesi wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan jawaban dari kakak yang sudah berkenan mengikuti sesi wawancara ini. Terima kasih kakak sudah berkenan mengikuti sesi wawancara ini, sudah meluangkan waktu, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy yang akan mewawancari saudara Nafi. Pada sesi kali ini, di sini saya akan menyediakan inform konsen terkait wawancara ini. Jadi kakak itu memiliki hak untuk memberikan syarat ataupun melarang beberapa kegiatan pada sesi wawancara ini. Dan saya minta izin kepada kakak terkait wawancara ini akan saya rekam. Dan terkait identitas, jawaban kakak pada wawancara ini akan saya rahasiakan. Oke, jadi pada sesi wawancara kali ini saya akan menanyakan tentang peace over pressure, itu cara simbol hidup lebih ringan. Kan pada saat itu banyak anak muda itu merasa kayak hidup itu terus dalam tekanan, terus kayak dari kuliah maupun dari lingkungan sekitar, tempat tinggal, keluarga itu. Nah, menurut kamu, apakah tekanan terbesar bagi anak muda pada saat ini? Untuk anak muda sendiri, kalau menurut saya sendiri ya, hal yang paling utama yang mempengaruhi adalah sosial media. Kenapa tuh dengan sosial media? Bisa dijelasin lebih lanjut? Selain dari perkembangan globalisasi, semakin mudah untuk mengakses dunia luar. Selain itu juga untuk mendapatkannya cenderung relatif mudah dan juga murah tentunya untuk bagi kaum muda, terkhusus pada gengsi sendiri. Jadi menurut saudara Davi itu kayak yang bikin tekanan besar itu dari sosial media ya. Terus menurut kamu nih kayak gimana agar mengatasi tekanan tersebut agar tidak terlalu membebani pikiran? Kalau dari saya sendiri mungkin bisa mengurangi konsumsi dari sosial media itu sendiri dan juga untuk lebih memiliki standar pribadi pada masing-masing individu agar tidak mudah untuk terpengaruh. Standar pribadi kayak boundaries gitu ya atau gimana? Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kan kita bicara tentang peace over pressure nih, kayak apa hal sederhana yang bisa membuat kamu merasa lebih ringan dalam menjalani hari-hari? Sebagai konsumen nikotin dan juga kafein, saya paling mudah untuk tidak memikirkan hal tersebut, yakni dengan menikmati keduanya. Emang dua-duanya itu harus ya, dalam setiap hari? Salah satu mungkin yang paling utama ini kafein sendiri. Selain dari dua itu, mungkin dari olahraga atau ada yang lain, hal yang untuk aktivitas fisik, saya mungkin lebih tidak cenderung kepada suatu olahraga tertentu, tapi yang berhubungan dengan aktivitas fisik saya lumayan tertarik untuk meringankan beban pikiran. Terus kan Gen Z saat ini kayak kita ini kan Gen Z nih, terus kan kayak kita tuh kayak secara tidak langsung tuh memiliki kayak banyak tuntutan, kayak ekspektasi dari orang lain. Kayak menurut pandangan kamu kayak bagaimana memenuhi ekspektasi orang lain? Sebenarnya untuk memenuhi ekspektasi orang lain itu tidak wajib bagi kita. Yang perlu hanyalah untuk membahagiakan diri sendiri dengan cara ya tidak melihat orang kepada orang lain, kenali diri sendiri, lalu
lepaskan, itu saja. Berarti saudara Davi ini tidak pernah memenuhi ekspektasi orang lain ya? Setelah sejauh ini belum. Terus menurut kamu nih kayak perbedaan nyata antara hidup yang tekanan dan hidup dengan kedamaian batin itu gimana? Kedamaian dan kedamaian batin sama kayak antara hidup dalam tekanan. Ada kan hidup ada yang tekanan, kayak masa tertekan, santai, kayak itu ada yang damai. Kayak menurut kamu sendiri itu gimana? kalau tekanan sendiri bagi saya yang paling utama yakni tekanan ekonomi paling utama. Tapi itu sudah mulai menjadi terbiasa saya sendiri. Dan untuk yang satunya yakni kedamaian tergantung kepada diri kita, individu. Bagaimana kita menikmati suatu hal, semuanya yang terasa berat jika dinikmati mungkin akan menjadi sebuah kedamaian. Menurut saya begitu. Baik, kan saudara dari sini kan kayak tadi kan tentang tekan batinnya tentang ekonomi. Kayak sejauh ini menurut kamu tuh tetap menjadi kayak hambatan atau kayak udah biasa tapi tetap masih jalan? Kalau hambatan mungkin sedikit, bukan menjadi hambatan utama. Ya untuk melatih kita sendiri untuk memanage atau mengatur perekonomian sehari-hari, begitu saja. Terus kan apa itu kayak pandangan orang tentang hidup itu berat, hidup itu ringan, itu kan semua tergantung tentang mindset kan. Kamu setuju nggak tentang itu? Sangat setuju. Semua ini tergantung pada sebuah mindset. Jika seseorang hidup dalam sebuah kenikmatan, jika mindsetnya tidak tepat, mungkin bisa jadi dia tidak bakal menggapai sebuah kebahagiaan. Menurut kamu nih kayak perlingkungan pertemanan, kayak background keluarga itu berpengaruh nggak pada mindset seseorang? Untuk masalah sosial yang Anda jelaskan tadi mungkin ya sangat berpengaruh, terkhusus dari lingkungan keluarga. Jadi dua-duanya Sangat berpengaruh. baik. Terima kasih saudara Davi atas waktu yang telah diberikan. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama aku Najia Ola Isana, biasa dipanggil Cia. Jadi di sini aku akan mewawancarai kakak mengenai gaya hidup anak muda kekinian. Jadi apakah kakak bersedia? Oke, sebelum itu aku mau tahu nih nama kakak siapa ya? Kenalin, nama aku Dewi Marsha Algina. Biasanya dipanggil Happy. Oke, kakak Happy. Jadi happy selalu ya. Oke, jadi sebelumnya di sini aku akan menyediakan IC atau Informed Concern terkait wawancara ini. Jadi kakak itu memiliki hak untuk memberikan syarat atau melarang beberapa kegiatan pada sesi wawancara ini. Jadi kalau secara kakak ada yang nggak mau dengan tutup ya mungkin, nggak usah mungkin gitu. Terus aku juga minta izin kepada kakak terkait wawancara ini. Jadi akan saya rekam kakak. Nah, terus terkait identitas juga dan jawaban kakak pada wawancara ini akan saya rahasiakan. Jadi nggak akan saya share kemana-mana. Tuh, apakah kakak bisa? Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini kan aku mau ngambil topik tentang gaya hidup anak muda kekinian atau bisa dibilang come outside dan come inside. Jadi apakah kakak pernah sih dengar tentang fenomena itu? Pernah sih Kak. Jadi kakak udah pernah dengar ya tentang fenomena itu? Oke. Menurut kakak sendiri nih, kenapa fenomena itu tuh sering terjadi di kalangan Gen Z masa kini? Menurut aku sendiri sih kayak masih dari aku ya. Iya, boleh. Jadi saat itu kayak anak aku tuh nggak mau ketinggalan zaman kan. Jadi juga itu kayak mengusahakan jadi pekerjaan sama kayak teman-temannya kayak nggak kemungkinan itu dari cara
dari cara kayak apa penampilan terus kayak itu sih kalau dari aku. Oke, jadi kayak kalau aku dulu sendiri kayak zaman sekarang ini kayak agak FOMO gitu ya. Terus Bagian besar sih kak, nggak semua. iya, kita nggak bisa menyamakan Pukul rata ya. Iya. Terus abis itu kan ini media sosial itu kan sering kayak buat anak muda itu kayak merasa harus selalu tampil sempurna gitu kan. Jadi kayak anak-anak itu biasanya kayak harus ngasih makan kayak misalnya contoh kayak story Instagram gitu kan. Jadi kayak gimana sih pandangan kakak itu tentang kayak kepressure itu gitu. Apakah itu harus apa enggak? Buat aku sih ya kayak misalkan kita tuh mau bikin sesuatu di Instagram itu kan pasti kan kayak sesuatu yang menarik gitu kan, kayak misalkan kayak kita upload di apa itu sih nggak salah sih kalau menurut aku juga kan kayak sekarang kita kan branding gitu kan. Yang jadi masalah tuh kalau misalkan kita kayak cara mengusahakannya itu pakai cara yang salah, kayak misalkan nih kayak ada yang sampai pinjol lah, dolar gitu kan. Menurut aku sih kurang baik aja ya kalau sampai kayak gitu. Oke, Jadi menurut aku sih kayak harus tetap sesuai dengan budget masing-masing. Terus kalau aku boleh tanya itu langkah kecil buat biasanya kakak lakukan buat apa ya agar kayak tetap tenang nggak ngikutin kefomoan itu tuh apa ya, jadi kayak dan kakak itu udah deh aku nggak usah apa namanya ngikutin standar TikTok misalnya gitu ya, standar Instagram gitu apa ya langkahnya. Kalau dari aku sih kayak lebih ke fokus sama satu hal gitu ya kak, kayak satu hal yang positif. Kayak misalkan nih kamu nih suka kayak olahraga misalkan badminton gitu kan, nah fokus aja di situ ke badminton dulu. Kayak misalkan rasa kayak ingin tertarik kan pasti ada ya. Nah, kayak cara kita mengontrol kayak milah yang mana kayak perlu banget nih atau cuma sekedar FOMO aja. Nah itu kayak dengan kayak misalkan kita aktivitas kayak baking, kayak olahraga gitu sih. Kalau kataku itu sih kayak membantu banget buat kontrol kontrol gitu ya. Jadi kalau aku boleh simpulin, jadi kayak kita itu harus nge-distract sama hal-hal yang lebih positif gitu ya, Yang kita sukai juga ya. Terus menurut kakak itu apa sih kayak arti tenang di dalam gitu bagi anak muda masa kini? Tenang itu kan kayak punya arti banget ya, kayak dari tenang hati, tenang pikiran, atau enggak kayak kantong nyari apa gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih kayak tenang itu tuh kayak kita tuh nggak ada beban gitu loh. Misalkan kita itu nggak ada sesuatu kayak ekspektasi awal yang harus dipenuhi gitu loh. Misalkan dari lingkungan belakang juga nih kayak kita tuh baik sama orang, nggak ada aspek sama orang, ya kayak gitu sih, sama kayak kita bawa diri aja di suatu lingkungan itu. Gitu ya. Terus apa sih apa ada kegiatan lain kalau enggak rutinitas tertentu kakak buat apa ya, buat ngejadiin diri kakak itu kayak bisa lebih damai dan bisa seimbang gitu, aktivitas ya kayak life balance gitu lah bisa dibilang. Akhir-akhir ini Sih aku lebih sering tertimpa dia. jadi nge-distract-nya itu ke bagian Ya, pelariannya ke situ. Terus kalau nggak apa ya? Aku suka itu kayak beli-beli aku. Kan miskin kan kita suka CO ya. baju-baju lucu. Ya, suka shopping ya. Iya, jelas gitu ya. Tapi dalam budget yang aman gitu ya, nggak over gitu ya. Nggak overprice ya kan? Iya. Terus kalau buat anak muda zaman sekarang nih, itu kan kayak sering disebut dengan kayak generasi yang tangguh tapi rapuh gitu. Jadi menurut kakak itu dengan istilah itu tuh kakak setuju nggak sih dengan sebutan kayak gitu? Tangguh tapi rapuh kan kayak banyak makna gitu ya. Kayak misalkan nih bisa aja dia tangguh itu kayak dalam menghadapi kehidupan, kayak standar zaman sekarang kan kayak gitu ya, English ekonomi, Iya, English ekonomi
kayak mungkin rambut itu kayak dalam hal perasaan mungkin kayak berusaha menuntut gitu kan, yang kayak rambut tuh kayak nggak siap menghadapi kehidupan gitu. Kalau dari aku sih gitu ya kak. Jadi kayak apa namanya, kalau boleh aku simpulin, jadi kayak itu tuh memiliki banyak makna ya. Iya. Kayak tiap orang itu kayak bisa aja beda pandang gitu loh maknanya. Terus kalau nyambung dari yang itu tadi tuh tangguh tapi rampul itu kayak kakak ada pengalaman nggak sih, atau enggak itu pengalaman apa yang membuat kakak itu merasa tangguh di waktu itu, di waktu yang sekaligus itu, jadi kayak tangguh tapi rapuh di waktu yang sama gitu. Ternyata ada life eksperimen atau apa gitu tentang Apa ya, mungkin kalau tangguh itu kayak karena kan aku pertama ya, jadi kayak awalnya tuh kayak ekspresi gitu, kayak kadang-kadang apa ya diangkat gitu ya. Terus dari orang tua aku juga tuh kayak tipe orang tua kayak misalkan kamu bisa ngelakuin sendiri tuh ya sendiri aja kayak gitu. Ya rapuhnya tuh kayak apa ya, kayak sedih doang kan gitu, tapi nggak yang menarik. Jadi kalau boleh aku simpulin, jadi kayak ada apa pressure di kemandirian gitu ya. Oke, terus pertanyaan terakhir nih kak. Oke, kalau bicara tentang kehidupan pendampingan lagi nih, kita balik lagi ke topik yang awal. Itu menurut kakak itu apa sih yang paling penting gitu? Kayak contohnya kayak terlihat keren di luar atau merasa tenang di dalam gitu. Mending yang mana? Terlihat keren di luar atau merasa tenang di dalam. Jadi kalau semisal ya terlihat keren di luar, jadi kayak gitu tuh kan ke pressure sama kayak apa tren-tren TikTok atau kayak apa namanya tren-tren TikTok gitu kan ya. Terus apa milih lebih kayak merasa tenang di dalam, jadi kayak ya udah kita beli barang-barang itu nggak usah yang overprice, nggak usah menuin standar TikTok gitu. Kalau aku dari aku sendiri kan keren kan kayak punya orang tuh, setiap orang itu punya kayak standar keren masing-masing. Iya. Kayak keren aku sama keren kamu kan belum tentu sama nih. Menurut aku sendiri tuh kayak lebih ini tenang dalam diri ya. Soalnya kalau misalkan keren di luar itu kayak kita tuh capek gitu loh, kayak ekspektasi orang. Terus sekarang itu juga nggak ada impactnya buat kita sebenarnya, kayak belajar gitu. Kalau kita tenang dalam diri kan kita bisa upgrade diri ini. Tanpa kita sadari kita bisa keren di mata orang. Oke, terima kasih ya kak. Jadi kalau aku boleh simpulin, kita tuh kayak udah kita nggak usah menuin standar TikTok, jadi be yourself aja ya. Oke, terima kasih kak atas kesempatan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi di sini untuk sedikit memberi pertanyaan kepada Anda. Saya dari Jawa. Bisa dipanggil Jawa saja? Bisa. Sebenarnya di sini saya menyediakan IC terkait wawancara ini. Anda memiliki hak untuk memberikan syarat ataupun melarang beberapa kegiatan pada sesi wawancara ini. Dan saya minta izin kepada Anda terkait wawancara ini akan saya rekam terkait identitas dan jawaban Anda. Pada wawancara ini akan saya rahasiakan. Baik, di era serba cepat ini banyak anak muda merasa harus terus produktif. Menurut Anda, kenapa sulit sekali untuk berkata cukup? Sebenarnya itu kalau menurut aku banyak faktornya ya. Kayak misalkan kan tadi pertanyaannya kan banyak anak muda sekarang kan harus terus produktif gitu kan. Sebenarnya satu mungkin faktornya juga bisa juga ya sama keadaan, terus dibentuk juga sama keluarga mungkin. Jadi banyak hal sih. Berarti lebih dari satu nih Iya, faktor. faktornya. Apakah kamu sendiri pernah merasa kelelahan karena terlalu jauh memaksakan diri mengejar banyak hal sekaligus? Tentu pernah sih. Aku rasa semua orang juga pernah ngerasain kayak gitu. Contohnya mungkin kalau misalnya kita bisa ambil contohnya dari kita kalau misalnya kuliah, kayak mungkin bisa melihat teman-teman yang pada udah di organisasi ini, kegiatan ini yang sebenarnya itu kita nggak bisa, atau kenapa kayak bukan
passion kita investasi. Cuma karena emang tadi yang udah aku sebutin di awal, kayak tuntutan dari lingkungan atau keluarga yang memang membuat kita tuh merasa harus lebih dari itu. Berarti merasa ingin sama atau dengan setara dengan yang lain begitu ya, kurang lebih. Bilang cukup mungkin sering dianggap tanda kelemahan, padahal bisa jadi itu cara kita untuk menjaga diri. Apa pandangan Anda tentang hal ini? Pandangan pribadi aku ya, Ya, boleh. mengenai apa ya, cukup ini Tentang bicara cukup yang dipandang lemah. sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari diri sendiri, sebenarnya itu tuh bukan kelemahan ya menurut aku ya, karena yang membuat kita yang bikin stigma itu tuh sebenarnya faktor ya lingkungan lagi di luar dari itu. Tapi kalau kita balik lagi melihat diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri ya, sejauh mana diri kita mampu, itu kayaknya bukan suatu kelemahan. Jadi bisa aku simpulin bahwasanya itu tuh tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi stigma tadi? Iya, betul. Selanjutnya media sosial. Media sosial kan sering bikin kita merasa tidak pernah cukup, entah dalam prestasi, penampilan, atau gaya hidup nih. Apakah Anda juga pernah merasakannya, mungkin walaupun hanya sekali? Jujur pernah, tapi nggak sering, karena aku alihkan kayak misalkan melihat orang seperti ini, justru aku tanya maksudnya gimana caranya, Seolah sebagai referensi. iya, jadi kayak aku lebih alihkan ke hal yang kayak positif gitu. Bukan menyalahkan diri sendiri ya. Bukan. Apa langkah yang kamu lakukan untuk tetap merasa puas dengan dirimu sendiri meski ada tekanan dari media sosial seperti yang sedang viral akhir-akhir ini, standar TikTok mungkin? Bagaimana menurut Anda? Biar aku merasa cukup gitu ya. Di bawah tekanan juga. Sebenarnya ya balik lagi ke mindset gitu loh. Kalau misalnya kita pakai media sosial melihat suatu hal gitu, ya tergantung mindset kita mengarahkannya kemana. Kalau misalkan memang kita cuma sekedar aku melihat aja, tapi udah cukup melihat, bukan jadiin bahan pikir kita atau gimana. Cuma menurut aku kayak gitu tergantung mindset. Tergantung mindset kita. Soal menjaga diri nih, menurut Anda apa yang hal paling penting yang perlu anak muda pelajari sekarang tentang menjaga diri? Jadi jaga diri dalam hal apa? Dalam hal yang untuk tetap bersyukur atau untuk tetap merasa puas pada diri sendiri. Oke. Mungkin bisa bilang kayak biar tetap waras gitu ya. 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 Mungkin kalau buat kita sebagai anak muda sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau melihat sosial media gitu. Teman udah kayak gini, udah sampai part ini. Cuma ya balik lagi ke mindset sama kita tetap harus melihat diri kita sendiri. Kayak sejauh mana kita mampu, terus sejauh mana kita tuh bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Jangan pernah, kuncinya tuh jangan pernah membandingkan proses orang lain. Tiap proses orang beda-beda. Ya, benar. Mungkin ya soalnya. Belajar bilang cukup nih selanjutnya. Juga berkaitan dengan batasan atau boundaries. Menurut Anda, kenapa boundaries itu penting di era serba cepat ini? Itu penting banget sih menurut aku, karena itu sebagai suatu hal yang apa ya, kayak satu mungkin tadi menjaga diri kita juga, boundaries itu, terus sama tetap waras sih. Kalau misalnya boundaries kayak misalkan setiap orang kan boundaries beda-beda ya mas. Jadi itu kita tuh
Mungkin kalau misalkan dalam hal menjaga diri kita, jadi biar orang lain juga sembarangan kita, terus biar diri kita tuh juga merasa kayak hanya udah aku cukup di sini gitu. Kayak aku udah hebat. Untuk yang terakhir nih, bisakah Anda berbagi pengalaman saat berhasil menjaga batasan dan bagaimana dampaknya ke kehidupan Anda? Sebenarnya ada sih, cuma ini lebih ke arah relationship ya, gitu loh. Jadi aku ini gak apa sih, ntar potong aja, gak apa sih. Kayak aku tuh memberikan batasan ke orang yang memang mau deketin aku, kalau memang dia mungkin 2 bulan atau 3 bulan kemudian oke aku lepas. Sekarang menurutku satu, aku nggak mau buang waktu, kedua aku nggak mau memberikan batasan orang lain yang lebih better dari dia buat menemukan aku. Terus juga aku lebih menyayangi diri aku karena aku nggak pengen merasa disukses. Itu satu contoh kecilnya, tapi masih banyak yang lain. Dalam garis besarnya untuk menjadi diri sendiri begitu. Oke, ya benar. Dalam garis besar. Ya. Mungkin itu saja kesempatan kali ini ya. Terima kasih waktunya. Sama. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.